semuanya, balik lagi di Adis Talk. Adis Talk. Well, sahabat Escape udah lama banget kita nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu hari ini. Waduh, pada kangen gak sih? Enggak ya, biasa aja. Tapi aku kangen sama kamu semuanya. Tapi ini sahabat Escape, hari ini emang lagi suasananya masih puasa gitu ya. Tapi gimana nih puasa kamu, lancar-lancar aja atau ada seret-seretnya? Ya udah, namanya juga menjalankan ibadah ya sahabat Upscape ya. Pasti ada godaan-godaannya. Nah berhubung kita lagi puasa, kali ini aku mau ngajak salah satu teman aku untuk berbagi info sehat soal puasa ini sahabat Upscape. Nah, jadi kali ini aku mau kenalin dulu, ada teman aku Dr. Sylvia Heni Morena. Halo More. Halo Ade, terima kasih. Halo teman-teman Upscape. Iya, apa kabarnya nih? Pendengar setia. Alhamdulillah baik. Masih ya, yang Ade bilang ada seret-seretnya dikit. Ade gimana? Iya sama ya. Yang penting nggak rezekinya aja yang seret ya. Iya, nggak rezeki yang seret. Rezeki lancar. Rezeki seharusnya harus lancar gitu ya. Harus lancar. Oke, jadi Moren ini adalah dokter umum ya sekarang ya. Iya, betul. Bentar lagi mungkin jadi dokter spesialis nih. Amin. Doakan ya. Iya, kita doain ya. Tapi ini Moren kita ngomongin soal puasa. Nah, kalau puasa ini kan godaannya banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan soal makanan nih, kan kita harus menahan haus lapar. Nah, biasanya kita tuh balas dendam nih kalau udah berbuka. Nah, sahurnya itu juga balas dendam biasanya. Minum susu, minum vitamin, makan nasi, segala macam biar kuat puasa seharian. Tapi ini sebenarnya ya, seharusnya berbuka dan sahur itu seperti apa sih? Ya seperti mungkin karena kalau berbuka sih kebanyakan ya orang-orang pada banyak makan yang nggak sehat gitu ya, karena kan sebelumnya dia nahan-nahan lapar, jadi apa yang dilihat tuh jadi pengen beli gitu kan. Nah sebenarnya nggak ada ketentuan khusus sebenarnya untuk kalau untuk buka tuh harus makan apa, kalau sahur tuh harus makan apa, itu enggak. Tapi yang dipikirkan sekarang ini yang kita pentingkan itu kandungannya. Ya kandungannya misal seperti pola, misalnya kita masuk ke sahur dulu ya. Jadi pola makan sahur itu paling penting itu tetap porsinya itu sewajarnya. Karena kalau misalnya kita makan berlebihan itu saat sahur, itu bakal bikin kita tuh nggak berenergi malah, jadi makin lemes saat puasa karena kita kebanyakan makan di awal jadinya. Nah ini bikin kita juga gampang ngantuk jadinya kalau misalnya makan kita tuh terlalu banyak saat sahur, karena kan meskipun kita puasa paginya itu kita beraktivitas seperti biasa, kita kerja lagi gitu kan. Misalnya kayak Ade mungkin masih tetap praktek lagi, kerja lagi, ada yang masuknya itu jam 7 pagi gitu kan. Nah jadi saran dari aku, ketika sahur itu sebaiknya itu pilih makanannya itu yang mudah dicerna. Makanan itu mudah dicerna dan makanan itu harus tinggi protein dan vitamin. Misalnya seperti telur, terus juga mentimun, kacang-kacangan, itu nggak apa-apa dikonsumsi saat sahur. Dan kalau mau roti juga nggak apa-apa, dan pilihan terbaik kalau untuk roti itu roti gandum sih yang bagus. Kenapa? Karena roti gandum itu dia bertahan dalam pencernaan kita itu lama, jadi kita ngerasa kenyangnya itu lama. Nah, kalau kita ngerasa kenyang lama, jadi kita tetap berenergi. Jadi kita tetap punya cadangan makanan kita gitu, meskipun nanti kita kerjanya itu sampai sore. Nah, terus juga sebaiknya itu kita hindari sih makanan yang terlalu banyak mengandung minyak atau yang gorengan, gitu ya Ade ya. Terus juga makanan digoreng sama makanan yang asin, karena dalam metabolisme kita itu untuk makanan-makanan yang asin itu dia bakal bikin kita dehidrasi saat siang hari. Nah, jadi kandungan garam itu bikin
air atau mineral dalam tubuh kita itu terserapnya itu banyak kalau kita makanan asin. Nah, makanya kalau misalnya contoh makanan asin itu kayak yang mengandung micin. Nah, misal tuh setelah kita makan micin, nah itu kan kita cenderung kayak aduh aus nih gitu. Benar-benar. Iya kan, betul kan? Iya kan, ada yang ngerasa ya misalnya makan iya, karena itu aku banget. Iya, apalagi kan iya, makanan apalagi kan sekarang anak-anak muda itu suka tuh yang mengandung micin, yang manis-manis gitu kan. Nah, kayak misalnya contohnya aja tahu bulat. Tahu bulat itu kan dia banyak tuh bumbu-bumbuannya. Coba aja makan tahu bulat terus kamu nggak minum 1 jam. Waduh. Itu kayak apa rasanya di sini? Aduh, emang seret ya. Seret banget memang. Nah, makanya untuk teman-teman yang memang bakal menjalani ibadah puasa, yang sedang menjalani ibadah puasa, terus dia pas sahur itu pertimbangkanlah untuk nggak makan makanan yang berminyak sama yang asin, karena dia bakal bikin dehidrasi waktu siang, jadi bakal merasa cepat haus kita. Sedangkan kan waktu puasa kita tuh berapa ya? 12-14 jam ya? 13 lah. 13-14 lah kurang lebih ya. Gitu. Nah, terus juga betul. Jadi itu sih kalau saran dari aku. Jadi untuk ketentuan tersendiri makanannya tuh harus nasi gitu, enggak. Cuma carilah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin yang tinggi. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak terbiasa makan nasi, diganti sama roti gitu. Nah, rotinya yang bagus tuh kayak apa? Roti gandum. Karena kan kadang tuh ada yang diet gitu ya istilahnya sekarang kan, memperbagus badan, apalagi nih mau Lebaran Idul Fitri, mau ketemu teman-teman, mau ketemu saudara-saudara gitu kan, jadi kan harusnya ya gitu ya badannya gitu. Badannya proporsional gitu ya. Iya, harus proporsional. Jadi badannya tuh harus yang bikin bagus. Kalau bisa sih puasa ini menjadi ajang untuk diet buat mereka. Nggak apa-apa, diet saat puasa itu nggak dilarang. Nah, cuma perhatikan juga jangan sampai karena diet itu malah jadi bikin kita sakit. Karena terlalu banyak lapar jadinya. Udah kita nahan puasa, terus juga menahan tanpa nggak makan, itu kan nggak boleh. Jadi untuk teman-teman Upscape semuanya, panggilnya apa nih? Sahabat teman-teman. Sahabat Upscape semuanya yang nanti bakal mendengarkan ini, jadi nggak ada larangan kalau misalnya mau diet itu nggak apa-apa, cuma jangan sampai melewatkan waktu sahur, itu yang paling penting. Jangan gitu sampai melewatkan waktu sahur, sahabat Upscape, itu yang penting ya. Jadi jangan miss nih sahurnya ya. Harus sahur sahabat Upscape biar kuat puasanya. Nah, itu kan buat sahur ya, Moren ya. Kalau buat berbuka itu gimana? Kan katanya balas dendam paling bagus itu saat berbuka puasa ya. Iya. Karena abis tahan-nahan lapar gitu ya, terus malah jadi dendamnya. Iya. Nah, memang idealnya yang makanan yang bagus untuk berbuka itu memang makanan yang manis, Ade. Kenapa? Iya. Iya, betul, karena memang nah, memang karena kalau misalnya makanan yang manis itu dia kan mengandung gula. Nah, gula itu dia bisa sebagai cadangan energi kita. Gula itu. Cuma perhatikan juga buat teman-teman yang mungkin nanti sahabat Upscape mungkin yang mereka sendiri atau keluarganya ada yang penderita diabetes, itu tentu hati-hati. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang yang tidak mengidap sakit itu nggak ada larangan untuk makanan atau balas dendam. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu cadangan yang dari sahur tadi itu udah hampir habis nih sekarang gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalnya buka nanti dia minum jus gitu atau makan makanan yang manis kayak apa ya, biasanya cola gitu ya, yang cola, terus es kelapa muda gitu kan yang seger-seger. Iya, itu aduh jadi bikin haus nih. Iya, haus ya. Nggak boleh. Bukanya masih bentar lagi, masih beberapa jam lagi. Bentar lagi. Untung ini sore ya, bukan pagi. Untung ada yang mintanya sore. Bener. Jadi nggak kerasa nanti udah. Iya. Suku kelima ke suku ketujuh. Nah, ini pasti sahabat semua udah tahu, mulai dari pasal 12 juga, peran pegawai ASN. Your perfect CPNS preparation.
Nah, terus untuk makanan pembuka tetap yang disarankan itu buah-buahan atau mau mungkin buah-buahannya di blender kayak jus itu nggak apa-apa. Nah, terus atau mungkin sekarang yang yang update-nya tuh kayak smoothies gitu itu nggak apa-apa. Bener-bener. Itu nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman mau maaf ini aku lagi flu jadi suaranya agak bindeng dikit. Ya, Terus juga ada juga kan kalau misalnya sunnah Rasul itu bikinnya tuh kurma gitu. Nah, kenapa kurma? Karena memang kurma itu selain dia manis, tapi gulanya itu nggak berlebihan, tapi kita tetap bisa merasakan kemanisannya itu gitu. Makanya memang Rasul itu menyarankan untuk berbuka dengan kurma, berbuka dengan yang manis. Nah, memang kurma itu makanan yang hebat sih gitu. Dia itu bahkan kurma itu juga makanan yang aman untuk penderita diabetes. Karena dia nggak langsung meningkatkan gula kita itu secara cepat. Berbeda sama kalau kita minum es teh manis gitu kan. Itu mungkin lebih baik kurma gitu loh, Ade. Jadi dia memang dia itu memang kita tetap merasakan manisnya, tapi dia nggak menambahkan gula ke tubuh kita itu secara berlebihan. Jadi masih aman ya? Kurma masih aman. Sahabat Upscape. Iya. Tapi sebenarnya balas dendam itu nggak apa-apa ya, Moren ya? Nggak apa-apa kok, karena memang itu yang dibutuhkan. Cuma tetap bagi teman-teman tentu setelah dia berbuka, disarankan nggak boleh tidur. Itu sih yang nggak boleh. Nah, karena kan pas tidur itu otomatis kita nggak bergerak. Ya kan, kita nggak bergerak, jadi makanan tuh kayak numpuk aja tuh di badan kita. Jadi, makan bikin makanan numpuk, jadinya ya percuma kita nahan lapar sebelumnya, toh kita setelah buka kita tidur gitu. Makanya kalau bisa setelah buka itu, kalau memang teman-teman mau balas dendam, jangan tidur setelah itu. Makanya setelah berbuka kita ada sholat tarawih gitu kan. Sholat tarawih yang notabene rakaatnya itu ada 13 berapa tuh? 11 4 3 ya. 11. Iya. Kan kita berdiri lama itu juga menguras energi. Apalagi mungkin teman-teman yang musola atau masjidnya nggak ada AC, ada yang kipas angin. Iya, lumayan. Nah, iya kan. Nah itu jadi makanan yang dikonsumsi waktu buka dicerna lagi waktu saat kita beraktivitas. Jadi nggak apa-apa. Oke, tapi itu ini ya, pas selesai buka nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur, itu intinya, itu kuncinya. Nggak boleh tidur. Tapi nih, Moren, banyak juga kan udah buka nih, udah balas dendam di saat berbuka puasa, sholat tarawih. Terus lanjut lagi, abis sholat tarawih makan lagi, makan lagi. Itu kan banyak juga tuh yang kayak gitu. Karena aku juga gitu rasa lapar gitu. Itu kan katanya kalau makan malam itu nggak boleh. Maksudnya kalau makan terlalu malam itu nggak boleh. Nah itu sebaiknya seperti apa sih kalau makan setelah tarawih itu? Nah kalau misalnya kan kebanyakan kan orang-orang setelah tarawih itu kembali makan, dia pasti tidur tuh setelahnya. Nah itu yang harus kita wanti-wanti gitu. Misalnya karena kan balik lagi ke yang tadi ya, tidur setelah makan setelah tidur itu pertama nggak sehat buat tubuh karena kita nggak beraktivitas setelahnya. Dan ditambah kita kan itu berbaring ya, kita rebahan di saat kan lambung kita tuh bentuknya kayak gini nih. Maksudnya di sini ya, di bagian perut itu kan lambung. Lambung kan pas di perut atas ya, di bawah tulang rusuk letak lambung itu kan. Nah saat kita tiduran, si lambung itu belum mencerna makanan ke usus, otomatis nanti akan ada balik dia ke atas. Nah untuk jadi misalnya kita tiduran, jadi dia kan belum mencerna, dia itu jadi naik ke atas, kitanya jadi merasa nggak enak di bagian dada ini. Oke, dada kita. Iya, itu yang dihindari bagi teman-teman yang jika misalnya dia setelah tarawih itu pengen makan gitu ya, mungkin melanjutkan makanan yang tadi yang tertunda karena sholat tarawih gitu kan. Nah, nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang setelah tarawih ini diminta untuk porsinya itu diperkecil. Jadi jangan seperti balas dendam yang berbuka, karena pasti tuh kita selesai tarawih itu kan udah malam ya, sekitar jam 10. Nah kalau teman-teman mau makan itu mau tidur jam berapa nanti? Biasanya kan kalau orang-orang tidur jam, oke lah kalau nanti kamu
berlanjut sampai sahur gitu kan, nggak apa-apa kamu mau makan gitu. Nah tapi kalau misalnya dia habis jam 10 terus tidur jam 11 itu nggak sehat, itu nggak disarankan. Mending nggak usah makan, makannya nanti aja pas sahur gitu. Jadi mending nggak usah makan kalau pada kalau berencana tidur cepat. Iya. Tidur cepat mendingan nggak usah makan gitu sahabat Upscape ya. Jadi diwanti-wanti aja tuh jam berapa mau tidur. Kalau berasa ini baru mepet banget nih sama jam tidur, kayaknya nggak usah makan gitu ya. Nah betul, mending nanti pas sahur aja sekalian gitu kan. Iya, balas dendamnya dijadiin pas sahur aja sahabat Upscape, itu nggak apa-apa. Pas sahuran. Tapi ini kita ngomongin soal tidur ya kemarin ya. Kalau misalnya puasa itu kan banyak kita yang hobinya tidur ya. Kalau orang bilang iya, katanya pahala. Iya, tapi ada juga orang yang bilang gini, puasanya puasa ular, tidur mulu seharian, nanti pas baru bangun. Ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk tidur siang sendiri itu selama bulan Ramadan itu ada waktu-waktu yang disarankan nggak sih? Maksudnya tuh kayak berapa jam gitu? Ada nggak? Oh ya, jadi kalau misalnya kita puasa itu nggak akan berbeda jauh sih untuk jam tidurnya sama pas kita aktivitas biasa nih. Ada mungkin biasanya kita nggak bangun sahur, kita jadi terbangun sahur gitu kan. Nah ada orang yang melanjutkan tidur, ada yang enggak. Kalau untuk itu sih nggak masalah. Kalau mau lanjut tidur, kenapa? Karena kan setelah itu dia akan melakukan aktivitas. Kita akan tetap kerja lagi gitu kan. Toh sebelum puasa pun kita kan tetap tidur aja tuh sampai pagi gitu kan. Nah jadi bagi teman-teman misalnya setelah sahur, kan sholat subuh dulu tuh biasanya nunggu azan subuh, nanggung kan. Nah selama nunggu azan sahur kan itu makanannya udah dicerna juga. Jadi nggak apa-apa kalau mau tidur, lanjut tidur dulu 1 atau 2 jam gitu. Itu nggak apa-apa untuk melanjutkan jam tidur. Karena kan idealnya kalau misalnya untuk orang-orang sebesar kita nih Ade, misalnya kan kita hitungannya nih udah remaja ke dewasa gitu ya, udah dewasa gitu kan, diharapkan itu tidur 7-8 jam satu hari. Nah, karena kadang kan biasanya terpotong waktu sahur, bisa terpotong 1 jam gitu kan, nggak apa-apa dilanjutkan lagi tidurnya. Nah, untuk jam tidur siang, yang disarankan itu hanya 30-60 menit nih. Itu udah ada penelitiannya. 30-60 ya? Iya, memang yang disarankan itu 30-60 menit doang tuh satu hari meskipun kamu puasa. Gitu. Iya. Jadi jangan kenapa? Karena nggak boleh bablas ya. Iya, nggak boleh kebablasan. Kalau bisa sih pasang alarm ya, Ade ya. Karena kenapa? Saat kita tidur, kita kan nggak tahu tuh posisi kita tidur itu kayak gimana. Iya, kalau kita selalu kayak gini tidur. Kalau kita mangap, ada orang kayak gitu kan? Kalau tidur ya. Ada. Iya, ada kan. Sahabat Upscape nih pasti pas denger ini kayak, kayaknya itu gue deh. Itu kayaknya gue deh yang kayak gitu. Aku juga mikir itu bukan gue ya. Jadi mikir ya. Nah, ada kita, bahkan mungkin aku pun kalau terlalu capek bisa aja mangap tidurnya kan. Kita kan nggak tahu pas kita tidur betul. Nah, kalau saat kita tidur, kalau kita kelamaan tidur itu bikin kita dehidrasi itu Ade. Bikin kita dehidrasi kita tidur. Nah, ditambah Padang itu tidak dingin. Padang itu tidak ada musim saljunya. Bahkan meskipun hujan di Padang itu tidak dingin. Ya, tetap panas ya. Nah, makanya ditambah cuaca Padang yang panas gitu kan, ditambah kita lagi puasa, itu takutnya kalau sahabat Upscape nih tidurnya itu kelamaan kebablasan, dia bakal ngerasa haus waktu bangun, jadinya kan kasihan. Jadi itu nggak sehat, nggak bagus. Jadi yang disarankan tetap 30-60 menit untuk tidur siang ya Ade ya. Kalau misalnya kalau misalnya mau lanjut tidur pas sahur itu nggak apa-apa. Yang penting udah nunggu dulu nih buat azan subuh sebelumnya, udah subuh dulu gitu. Oke, jadi seperti itu sahabat Upscape, jangan sampai tidur siang kamu kebablasan ya. Cuma 30-60 menit yang disarankan. Iya, kalau sampai berjam-jam, wah itu bukan tidur siang namanya. Itu bukan tidur siang. Kayaknya itu malah dia ngabuburit kayaknya itu. Lagi ngabuburit kayaknya begitu ya. Ngabuburit iya makanya. Iya mungkin ya di sana udah ketemu sama takjil yang ini ya dalam mimpinya. Iya, udah makan takjil gitu. Bangun-bangun takjil udah di atas meja gitu kan. Enak tuh kalau bangun tidur langsung ada takjil sama Upscape. Tapi kan itu tadi kita ngomongin soal tidur ya Maren ya. Ini kalau kita ngomongin soal olahraga di bulan puasa.
Nah itu kan banyak juga nih di antara sahabat Upscape mungkin ya yang suka banget olahraga. Tapi kan ini momennya kita lagi puasa. Nah itu sebenarnya olahraga yang disarankan seperti apa sih selama bulan puasa? Oh iya, oke deh. Bagi sahabat Upscape, pasti yang nanti nontonin itu ada yang gemar olahraga ya. Jadi pas dia puasa gitu khawatir, aduh, aku kan puasa nih, kira-kira masih bisa lanjut olahraga nggak ya gitu kan? Nah, makanya untuk teman-teman yang biasanya itu udah rutin olahraga, disarankan olahraganya itu sore hari nih Ade. Jadi jangan nggak pagi hari. Iya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau tidak melewatkan olahraganya, itu disarankan olahraganya itu sore. Kenapa? Jadi di saat dia dehidrasi, beduk udah bunyi. Jadi ngabuburit juga ya? Iya, nah sekalian ngabuburit juga bener. Nah, ngabuburitnya dengan olahraga itu lebih sehat lagi daripada ngabuburit dengan tidur tadi, Ade. Benar ya. Iya, ditambah sekarang kan pada olahraga itu kebanyakan bersepeda ya, Ade ya. Kita bisa lihat tuh misalnya di Taplau ya, di Taplau Padang Nah, iya naik ke jembatan jembatan Siti Nurbaya itu juga banyak kayaknya. Terus banyak yang beraktivitas dengan olahraga, itu nggak apa-apa. Kadang kan dengan olahraga itu juga reunian gitu ya, ikut sama teman-teman ya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Karena masih masa pandemi ya. Iya, karena masih masa pandemi, jadi tetap harus kalau bisa sih sebelum dan sesudah olahraga itu tetap cuci tangan, terus juga mandi. Meskipun yang kita pegang itu memang sepeda kita aja, tapi tetap mencuci tangan, terus juga memakai masker, menjaga jarak gitu ya. Nah, untuk kadang kan ada pertanyaan nih, emang boleh nggak sih? Dulu sempat booming juga ya, emang boleh olahraga itu lepas masker gitu ya? Ada pertanyaan itu dari teman-teman. Kalau olahraga memang sebenarnya nggak disarankan untuk tetap memakai masker. Cuma bagi teman-teman yang mungkin nanti menjadi sesak tuh waktu lagi pakai masker, nggak apa-apa, maskernya kayak diistirahatkan sebentar gitu. Nah, diistirahatkan sebentar, agak dibuka sedikit mungkin sampai sini atau sampai sini. Nah, nanti setelah udah mulai agak mendingan lagi, nanti dipakai lagi maskernya. Jadi tetap disarankan bermasker, cuma jangan sampai menyakiti diri sendiri juga gitu. Jangan sampai niatnya sehat, dia pakai masker terus malah sesak nafas nanti karena tetap olahraga. Iya, susah kan? Pasti ngap sendiri nanti kamu itu, sahabat. Ngap sendiri nanti. Nah, selain bersepeda, olahraga yang disarankan itu juga bisa kayak jalan santai tuh, ada juga bisa jalan santai. Bisa jalan santai. Mungkin bagi teman-teman yang ada acara bukber kali ya, terus dia mau jalan santai dari rumahnya ke tempat bukber itu juga bisa. Lumayan itu sahabat Upscape. Kamu cobain aja tuh. Lumayan itu ya, jalan santai. Mungkin dia ngekos di Unan gitu kan ya, di daerah Unan gitu. Terus mau buka barangnya itu di kioski pondok gitu misalkan, di salah satu di pondok. Bisa. Atau mungkin di daerah deket-deket Taplau kan banyak kafe juga tuh ya. Nah, ya banyak kafe juga gitu kan. Dia jalan kaki aja. Ya boleh. Mungkin nyampenya ntar pas udah kelar taraweh nyampenya. Darah ya. Itu sih yang disarankan itu kayak bersepeda, itu nggak apa-apa karena kan bersepeda itu biasanya kita lebih santai gitu kan kalau bersepeda, karena kita dibantu sama sepeda. Jadi terus juga jalan santai nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya nggak mau keluar nih, aduh aku masih takut kayaknya kalau misalnya harus olahraga keluar, tapi aku tetap pengen sehat nih, gimana dong gitu kan. Nah, bagi sahabat Upscape mungkin bisa kayak dia itu yoga di rumah. Yoga. Iya, kan sekarang banyak ya ada ya di YouTube gitu kayak panduan yoga yang di rumah bisa diikutin gitu. Ya bisa diikutin, itu nggak apa-apa kok. Nanti pas lagi olahraga di rumah terus beduk langsung minum deh. Oke, itu dia olahraga yang disarankan. Tapi kalau lari disarankan nggak mau lari? Kan banyak yang kalau lari lari dari kenyataan nih, gimana itu? Nah, kalau jadi dia biasa lari dari kenyataan, meskipun puasa gue tetap mau lari, nggak mau tahu gitu ya. Banyak ya yang kayak gitu kan. Sebenarnya sih untuk lari itu nggak dilarang, cuma tergantung teman-teman aja, teman-teman kuat nggak gitu. Karena kalau lari keringat yang dihasilkan itu biasanya lebih banyak sih, dan ditambah
Kalau sepeda kan itu kita mengayuh ya. Jadi kita itu bisa dengan santai. Lari juga ada sih lari santai gitu. Nggak apa-apa kok lari, kalau mau teman-teman mau lari juga apa-apa. Oke, jadi itu dia beberapa olahraga yang disarankan sahabat basket. Jadi kamu jangan sedih karena ini ya bulan puasa aku nggak bisa olahraga padahal aku lagi Aduh, aku nggak bisa olahraga gitu, nggak jadi bisa sedih. ini, Terus jadi sedih gitu dilampiaskan dengan tidur di rumah gitu. Ya, jadi pada ini kan sedih gitu. Tenang aja sahabat basket, masih ada olahraga-olahraga yang bisa kamu lakukan ya selama bulan puasa. Oke deh sahabat Upscape, itu dia obrolan kita barengan sama Dr. Moren untuk edisi hari ini seputar masalah perpuasaan ini sahabat Berpuasa. Iya. Ini bentar banget ya rasanya ya, nggak terasa ya. Iya, kalau ngobrol emang kayak gitu, Moren. Emang Kalau kayak kita gitu. ngobrol tuh emang kayak gitu, suka lupa waktu gitu. Kalau lupa Namanya waktu. kalau ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu kan jadi rumpi ya. Nah, Iya. ya, itu Jadi nggak bisa masak jadinya, udah ngerumpi aja terus. lupa. Udah lupa Nanti. waktu. Ini tuh ngabuburit lah sahabat Upscape, kita lagi ngabuburit nih. Jadi bagi sahabat-sahabat mungkin ngabuburitnya daripada tidur mending dengerin kita ngomong ya, Ade. Dengerin ini aja, bermanfaat ya buat kamu semuanya. Dan tadi juga udah dikasih nih bocoran-bocoran sama Moren ya, sama Dokter Moren, apa aja yang boleh kamu makan, apa aja yang nggak boleh, waktu tidur seperti apa, gitu, kandungan makanannya seperti apa, dan olahraga seperti apa. Dan ini mungkin bisa kamu terapkan ya sahabat Upscape untuk di puasa kali ini gitu. Walaupun tayangnya nanti ini udah di pertengahan puasa, tapi tenang aja kan puasanya masih ada, jadi masih bisa diterapkan. Iya, masih ada. Masih ada 2 minggu lagi sebelum kamu mencoba baju lebaran. Sebelum mencoba baju lebaran ya, walaupun nggak bisa mudik ya, lebaran kali Iya, walaupun ya. nggak boleh. Sahabat Nggak Upscape nggak boleh mudik ya. Nggak boleh mudik ya. Ini demi kepentingan bersama juga ya. Demi kepentingan kamu dan semua orang juga. Oke deh, Moren, thank you banget sudah berbagi sama kita di sini. Thank you banget. Iya, sama-sama. Tips yang sudah diberikan, semoga ini juga bermanfaat buat kita semuanya, buat aku terutama. Amin. Karena pertanyaan yang aku kasih adalah pertanyaan yang berhubungan dengan aku. Berhubungan dengan aku. Iya, kayak pertanyaan umum gitu ya. Iya, kayaknya pertanyaannya umum kan. Padahal itu aku yang merasakan. Oh, Curhat semuanya sebenarnya. kamu merasakan. Iya, semuanya aku merasakan. Masalah makanan dan tidur apalagi, itu aku banget. Oh, iya. Oke deh, thank you banget Moren, sukses terus juga buat ininya, buat karirnya. Nanti kalau ada cerita-cerita kesehatan lagi yang mau di-share banget sahabat Upscape, boleh deh main-main ke Ada Stok lagi ya. Semoga boleh. kita bisa ketemunya ini ya sahabat Upscape ya, pandemi segera pergi, terus kita bisa ketemunya di ini banget, di satu tempat gitu. Iya, di satu tempat. Jadi kayak lebih diskusi gitu ya, Ade ya. Bener banget. Talk show. Talk show. Biar jadi talk show beneran gitu loh. Kalau ini kan Iya, biar jadi talk show. berasa abal-abal ya. Iya. Menuju beneran. Oke deh, Moren, thank you banget ya. Sukses terus. Iya, Ade, sama-sama sahabat Upscape semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dalam menghadapi apa temanya tadi? Puasa dalam kesehatan ya. Iya. Pengaruh puasa dalam kesehatan. Oke. Dan buat kamu sahabat Upscape, jangan lupa ditonton videonya, di komen, di like, di subscribe juga YouTube channelnya Upscape, dan temukan banyak lagi video-video yang bermanfaat di YouTube channelnya Upscape. Jadi buat kamu semuanya, kita pamit dulu, see you and bye-bye.